Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali syarah Muqaddimah al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih di bab pembahasan tentang mansubatul asma. Ya, pembahasan terakhir sebelum mahfudhat, kita di mansubatul asma. Bahwasanya mansubatul asma itu ada 10. Ya, kita sudah ambil 5 dari 10 tersebut. Maf'ul bih, masdar, dzarf zaman dan makan, al-hal dan at-tamyiz. Sekarang kita masuk ke al-istitsna. Baik, akan dibuka di kitabnya di halaman 109. Bab pembahasan tentang al-istitsna. Baik. Babu al-istisna. Al-istisna secara bahasa artinya pengecualian. Al-istisna artinya pengecualian, mengeluarkan sesuatu dari keumuman yang lainnya. Tersebut istisna. Ibnu Ajurum mengatakan, wa huruful istisna'i thamaniyah. Huruf istisna itu ada 8. Ada illa, ghairu, bukan ghairun ya, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Hadhil adawat allati dzakaraha. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala sampai hasya itu semua artinya kecuali. Jadi istisna itu kan pengecualian. Jadi huruf-huruf istisna itu artinya kecuali. Illa, ghairu, semua kecuali artinya. Ya, kenapa kok ada banyak sekali? Ya. Nah, jadi nanti akan kelihatan perbedaannya. Adawatul istisna yang paling umum, yang paling terkenal adalah harf illa, huruf illa. Jadi dari ada berapa ini tadi? Illa, ghairu, siwa, sawa, khala, ada, hasya. Ya. Ini ada yang huruf, ada yang isim. Ya. Huruf itu illa. Ya. Illa. Kemudian isim itu ada ghairu, ada siwa, ada suwa, dan ada sawa. Ya, ini dia yang isim. Yang kita kasih lingkaran itu huruf, garis bawah itu isim. Kemudian sisanya khala, ada, hasya itu adalah yang terkadang dia digunakan sebagai fiil, terkadang huruf. Terkadang fiil, terkadang huruf dia. 3 ini, khala, ada, hasya. Jelas ya? Jadi kita kelompokkan jadi 3 yang 8 ini. 1 huruf, kemudian 4 isim, kemudian 3 yang bisa fiil, bisa huruf. Ya, jadi itu dia ya. Wa minha harfun wa huwa illa, minha asma wa hiya ghair wa siwa wa suwa wa sawa, wa minha ma yusta'malu taratan fi'lan wa taratan harfan. Terkadang digunakan sebagai fi'il, terkadang digunakan sebagai huruf. Baik. Kemudian wa itlaquhu 'alal jami' hurufan majaz. Ya, terkadang orang mengatakan huruf, tadi kan kita katakan huruful istisna ada 8. Padahal nggak semuanya huruf, hanya 1 doang. Ini majaz ya. Ini majaz, hanya kiasan saja. Ya, hanya kiasan saja, walaupun tidak semuanya huruf, bahkan hanya 1 huruf di situ kita katakan huruf istisna. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi ya dibagi, ada yang huruf, ada yang isim, ada yang bisa fiil dan huruf sekaligus. Terus namanya majaz. Qauluhu fal mustathna bi illa yunsabu idza kanal kalam mujaban taman. Idza kanal kalam mujaban taman. Mustatsna dengan illa. Kita mulai dari dengan illa ya. Ghairu, siwa, dan sawa seterusnya nanti satu persatu ya. Kita mulai dari illa dulu. Kalau mustatsna dengan illa, mustatsna itu yang terletak setelah illa ya. Kita katakan misalkan la ilaha illallah. Illallah, Allah, lafzul jalalah di akhir itu. Ya, itu dinamakan mustatsna. Jadi kalau ada isim datang setelah illa, dia mansub. Ya, dia mansub dengan syarat kalimat sebelumnya berbentuk mujab tam.
Mujab artinya positif, tam artinya apa? Tam artinya sempurna. Contohnya qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Mana mustasnanya di sini? Mustasnanya adalah zaidan. Ya, mansub apa tidak di sini? Mansub yansabu. Kenapa? Karena sebelum illa qamal qaumu ini bentuknya mujab. Qamal qaumu ini kalimat positif, ya. Yang dimaksud dengan mujab tam itu yang ini. Ya, mujab artinya positif, qamal qaumu. Ya, orang-orang berdiri, kaum itu berdiri. Positif atau negatif? Positif. Kalau negatif katakan tidak, ya tidak berdiri, itu negatif. Ya, itu yang negatif. Tapi kalau di sini mujab dia positif dia. Kemudian tam. Tam maksudnya apa tam? Nah, ada kata al-qaumnya. Ini namanya mustasna minhu. Ya, ada mustasna minhu-nya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita tuliskan satu persatu nama-namanya ya. Ya, agar tidak keliru. Baik. Jadi illa itu namanya huruf istisna. Harful istisna. Harful istisna. Kemudian zaidan itu namanya mustasna. Mustasna. Nah, zaidan itu mustasna. Kemudian al-qaum itu namanya mustasna minhu. Mustasna minhu. Jadi kalau ada mustasna minhu, dia dinamakan tam, sempurna. Kalau dikatakan koma illa zaidun, nggak bisa. Itu berarti nggak boleh mansub di situ. Lain i'rabnya nanti. Jelas maksudnya ya? Ulang sekali lagi, ini agak rumit ini. Diperhatikan baik-baik. Jadi mustasna setelah illa, itu kata zaid, itu harus mansub zaid ini. Nggak boleh zaidun atau zaidin. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya, kalam sebelumnya, mujaban taman. Positif dan sempurna. Positif, nggak ada kata ma, nggak ada la. Ya, la artinya tidak, ma juga artinya tidak. Kalau nggak ada kata tidak, berarti dia mujab. Kemudian taman, dia harus tam. Tam itu ada mustasna minhu-nya. Jadi qamal qaumu ada mustasna minhu dan bentuknya positif. Berarti zaid harus mansub. Wa kharajan nasu illa amron. Contoh yang kedua, kharajan nasu illa amron. Mana di situ mustasnanya? Amron. Mana mustasna minhunya? Ada nggak? Ada annas. Positif nggak? Positif. Berarti mansub amron. Kharajan nasu illa amron. Innama bada'a bi illa. Kenapa kita mulai dengan huruf illa? Ya. Kenapa harus illa gitu istisna? Li'annaha aslu adawatul istisna, karena dia adalah asal. Asal dari huruf-huruf istisna itu adalah illa. Id kullul adawat siwaha tuqaddaru biha. Karena semua adawat selain illa itu ditakdirkan, ya, ditakar seperti illa. Wal mustasna biha mansubun. Dan yang mustasna dengan illa itu hukumnya mansub. Wa nasibuhu illa ala qaulin. Ya. Ada yang berpendapat yang menyebabkan dia mansub itu illa zaidan. Ya. Wal kalamul mujab huwa ghairul manfi wa qad ata bimitsalain. Kalamul mujab positif itu maksudnya lawan dari negatif. Ghairul manfi artinya lawan negatif. Jelas ya? Jadi itu yang dimaksud dengan jadi pengertian mujab itu tadi adalah ghairul manfi. Manfi artinya negatif atau salbi. Taib. Jadi al-kalamul mujab, kalimat yang positif, kalam yang positif ada dibuatkan dua contoh di situ. Qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu kalimat positif. Fa zaidan mustatsna minal qaum wa huwa mansub bi illa. Kemudian wal mithalu tsani wa kharajan nas illa amran fa amran aidan mustatsna minan nas wa huwa mansub bi illa alal istitsna. Qaluhu wa in kana al-kalamu manfiyan. Kemudian yang kedua, kalau tadi kan mujab tam. Itu kalau kalimatnya positif dan sempurna. Bagaimana kalau kalimatnya negatif sempurna? Negatif sempurna. Manfiyan taman.
Maka ada dua cara i'rab di situ. Jaza fihi al-badal wan nasbu alal istitsna. Boleh badal, ya. Kalau badal berarti ngikut dia harokatnya. Boleh mansub. Kalau badal ya berarti i'rabnya badal. Kalau sebelumnya domah maka dia domah, sebelumnya fathah maka dia fathah. Kalau nasab berarti di-i'rab sebagai istitsna. Hadza qismun ghairu al-mujab. Ini untuk yang kalimatnya kalimat negatif. Wa huwal manfi wal muradu bihi ma taqaddama fihi nafyun, yang ada nafinya. Wal muradu bit tam an ya'khudhal 'amilul ladzi ba'da nafi ma'mulahu wa qad mathala dzalika biqoulihi maqama ahadun illa zaidun fa zaidun yajuzu fi. Baik, ini enggak usah di ya. Sirokan udah kita jelaskan tadi, maksud dengan tam itu adalah yang sempurna, ada mustasna minhunya, udah selesai, itu saja. Ya, tidak perlu baca yang ini. Sama maksudnya. Waqad mathala dzalika biqoulihi maqama ahadun illa zaidun. Maqama ahadun illa zaidun. Ya, kalau dalam kalimat maqama ahadun illa zaidun ini bentuknya manfi karena ada ma di sini. Negatif berarti kan. Ada apa namanya? Mustasna minhunya ada ahadun. Seorang, ya. Maqama ahadun illa zaidun. Seorang di situ sebagai mustasna minhunya. Ya, maka zaidun di sini ada dua cara baca. Kalau antum baca dengan domah, maka dia sebagai badal dari ahadun. Ahadun domah, makanya dia domah. Kalau ahadan, maka zaidan. Zaidun juga boleh antum baca zaidan, mansub. Kalau antum baca illa zaidan, berarti dia sebagai mustasna. Boleh antum i'rab mustasna, boleh antum i'rab badal. Al-badal yani an yakuna badal min al-mustasna minhu fa i'rabuhu ma harfu nafin wa qama fi'il madi ahadun fa'ilu fa hadza kalaman fiyun tam wa zaidun badal min ahad falidzalika kana marfu. Nah, jadi qama ahadun fa'il kan. Nah, zaidun ikut dia, ikut domah karena domah fa'il ya. Makanya badal dia. Ya, jadi di sini zaidun domah berarti badal. Kalau zaidan berarti antum mansub alal istitsna. Wa yajuzu fi aidan an-nasbu 'alal istitsna wal awwal ajwad. Ya, menurut al-Imam Al-Maqudi, al-awwal ajwad. Ya, membaca dengan dhammah itu sebagai badal itu lebih baik. Nah, dan pendapat yang lain mengatakan sebaliknya. Baik. Qauluhu wa in kana al-kalamu naqisan kana 'ala hasabil awamil. Sekarang bagaimana kalau naqis kalamnya? Apa itu naqis? Ya. Ya. Wa in kanal kalam naqis, ini negatif naqis. Ya, di sini kurang kata manfiyan. Ya. Manfiyan naqisan. Bagaimana kalau kalamnya manfiyan naqisan? Kalau dia manfiyan naqisan kana ala hasabil awamil, maka i'rabnya mengikuti awamilnya, ya. Jadi i'rabnya apa namanya? Fleksibel, nanti berubah-ubah. Yani ma'an nafi wan naqis walladhi yakunu ma qabla illa taliban lima ba'daha. Nah, contohnya kana ala hasabil awamil, yani belum, nanti kita contohnya ya. Yani anna illa takunu mulghatan la tansib wa yakunu ma qablaha amilan fi ma ba'daha ala hasabi talabihi wa qad mathala dzalika biqaulihi ma qama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma maratu illa bi zaidin. Ini contoh untuk yang manfi naqis. Manfi berarti ada ma-nya, negatif. Ya. Kemudian naqis enggak ada mustasna minhunya. Seharusnya mustasna minhunya di sini, di garis sini. Ya, di sini mustasna minhunya seharusnya. Tapi ini enggak ada. Ini namanya naqis. Kalau naqis seperti ini i'rabnya ala hasabil awamil. Ikuti awamilnya. Koma itu fi'il. Apa yang dibutuhkan oleh fi'il? Fa'il. Oh, berarti marfu di sini. Jelas ya? Kemudian darabtu, fi'il dan fa'il. Ini udah ada fa'il. Apa yang dibutuhkan oleh fa'il? Maf'ul. Oh, berarti ini mansub, maf'ulun bi. Jelas ya? Mansub dia di sini. Wa ma maratu illa bi. Ya, di sini bi ada huruf jar, berarti kasra. Lihat di situ. Berubah-ubah ya. Bisa zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin. Ya, bisa zaidun, zaidan atau zaidin. Itu maksudnya ala hasabil awamil. Kenapa ala hasabil awamil? Karena dia mengikuti
sebelumnya. Kalau sebagai fa'il marfu, sebagai maf'ul mansub, kalau ada huruf jar berarti kasroh. Itu namanya ala hasabil awam. Berdasarkan awamil, ngikut dia ke awamilnya. Fama, maka huruf ma itu adalah harfu nafin wa qama fi'lun madin, ya. Wa illa ijabun dan nafi wa zaidun fa'il lil fi'il alladhi qabla illa. Udah, ini nggak perlu ya. Ini tidak perlu. Baik. At-tam fi hadzal bab huwa ma dzukira fil mustasna minhu. Ini ada pengertian tam tadi, yaitu yang ada mustasna minhu-nya. Ya, mustasna minhu-nya. Udah sampai sini saja penjelasannya cukup, jangan dibaca lanjutannya. Baik. Kemudian contoh-contoh selanjutnya, tinggal dikit lagi ya. Wa ma darabtu illa zaidan, ma harfu nafin, darabtu fi'lun madin wa fa'il illa ijab dan nafi, zaidan maf'ul bil fi'il alladhi qabla illa. Ini i'rab dari contoh-contoh yang 3 tadi. Wa ma darabtu illa zaidan. Zaidan di sini maf'ulun bi, ya, karena ini ngikut awamilnya. Wa amartu illa bi zaidin. Kenapa zaidin kasrah di sini? Karena ada huruf jarba. Fahadil musul kullu halil istisna an-naqis. 3 contoh ini, ma maratu illa bi zaid, ma darabtu illa zaidan, dan satu lagi contoh di atas tadi, itu semua contoh untuk istisna naqis. Wa yuqalu fihi aidun al-mufarrag. Istilah lain dari istisna naqis itu adalah al-mufarrag. Qaluhu wal mustasna bi ghairi wasiwa. Selesai kita dari al-istisna bi illa. Ya, sampai sini dia istisna bi illa. Sekarang kita istisna dengan ghair, siwa, suwa, sawa. Ya. Mustasna dengan kata ghair artinya sama dengan illa ya, tapi amilnya pengaruhnya beda. Ghair, siwa, suwa, sawa, majrurun, la ghair. Ya, majrur dia. Mustasna setelah kata ghair pasti dia majrur. Yakni anal mustasna bihadil arba'ah. Mustasna dengan 4 huruf ini, ghair, siwa, suwa, dan sawa, la yakunu illa mahfudhan bi idhafatiha ilaihi. Ghair ini di'rab sebagai mudhaf. Setelahnya berarti mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu i'rabnya apa? I'rabnya majrur. Sekarang kita katakan ghairu, ya, ghairu zaidin berarti Muhammad, berarti ghairu Muhammadin. Siwa zaidin, suwa zaidin, sawa'u zaidin, gitu. Suwa'u zaidin. Jadi dia majrurun la ghair. Dia selalu majrur, nggak ada yang lain. Gampang berarti kan? Nggak kayak illa tadi. Kalau illa kan ada 3 kondisi tadi. Ya. Kalau dia positif, negatif, tam, dan naqis, dan seterusnya. Tapi kalau ghair, siwa, suwa, dan sawa itu dia pasti selalu majrur. La yakunu illa mahfudhon. Dia selalu majrur karena dia sebagai mudhaf. Ghair mudhaf, zaidin mudhafun ilaih. Walam yunabbih ala i'rabi hadil adawat fi nafsiha. Ya, dan Ibnu Ajurum tidak menjelaskan, mengingatkan kita i'rab, tidak disebutkan dalam matan itu tentang i'rab, bagaimana mengi'rab ghair, siwa, suwa, sawa itu. Ya, wa i'rabuha bima yastahiquhul mustasna bi illa min nasabin wa ghairihi. Wa i'rabuha, i'rab dari 4 huruf ini adalah bima yastahiquhu al mustasna bi illa min nasbin wa ghairihi. Jadi i'rabnya bisa mansub nanti dan selainnya. Baik, tidak kita ambil i'rab ghair, siwa karena itu pembahasan tersendiri nanti. Jadi kita sekedar ringkas saja di kitab. Qauluhu wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Yang terakhir mustasna dengan istisna dengan khala, ada, dan hasya. Karena ada 8 huruf tadi ya. Illa sudah, kemudian 4 huruf tadi sudah, yaitu apa tadi? Ghair, siwa, sawa, suwa. Berarti sudah 5. Tinggal 3 huruf lagi. Khala, ada, dan hasya. Ya, kan totalnya 8 ya. Yang 5 sudah. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mustasna dengan menggunakan khala, ada, hasya? Artinya sama dengan illa. Bagaimana tapi bedanya? Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Kalau kita menggunakan 3 huruf ini, atau ya 3 huruf ini, maka dia boleh 2 cara i'rab. Boleh mansub, boleh majrur. Contohnya qamal qaumu khala zaidan atau khala zaidin. Dan contoh yang lain, qamal qaumu
ada amron atau ada amrin. Nah, kalau antum pakai hasya boleh hasya zaidan atau hasya zaidin. Wa nasbu ba'da khala wa ada aktsaru minal jar wa ba'da hasya bil aks. Nah, kan, tapi ada catatan tambahan di sini, nasab setelah khala dan ada itu yang lebih banyak. Ya. Taib. Jadi yang lebih banyak itu udah nasab, mansub kayak begini. Zaidan. Kalau setelah khala. Lebih banyaknya begitu, mayoritasnya begitu. Begitu juga setelah ada. Itu lebih banyak daripada yang menjarkannya. Kalau kita lihat di kitab-kitab, lebih banyak orang yang memansubkan daripada yang memajrurkan. Bukan berarti majrur salah ya. Benar juga, cuman yang mayoritas itu adalah mansub. Wa ba'da hasya bil aks. Sebaliknya kalau hasya itu lebih banyak orang yang memajrurkan. Ini hasya zaidin, hasya zaidin, bukan hasya zaidan. Benar hasya zaidan, tapi hasya zaidin lebih banyak, mayoritas gitu. Aktsar, lebih banyak. Fa amman nasbu fa'ala anna hadil adawat af'al wal mustatsna maf'ulun biha wa amal jar fa'ala anna hurufu jarrin wa ba'daha mahfudun biha. Kalau antum katakan dia mansub, fa'ala anna hadil adawat af'al. Kalau antum katakan mansub zaidan, amron, ya. Zaidan di sini. Zaidan, amron, kemudian zaidan lagi. Kalau antum gunakan mansub, berarti antum menganggap tiga huruf ini khala, ada, hasya sebagai fiil. Fiil butuhnya apa? Ya, fiil butuhnya kepada maf'ul. Ya, fa'il dulu ya. Fa'il dulu, dan mustasnanya di sini sebagai maf'ul. Maf'ul kan mansub, makanya zaidan di sini. Wa amal jar fa'ala anna huruf jar. Kalau antum zaidin bacanya zaidin, berarti antum anggap khala ini bagian dari huruf jar. Dan tadi di awal sudah kita katakan bahwasanya khala, ada, hasya itu terkadang diperlakukan seperti fiil, terkadang diperlakukan seperti huruf. Kalau antum perlakukan dia seperti fiil, maka setelahnya harus mansub karena maf'ulun bih. Kalau antum perlakukan dia seperti huruf, maka setelahnya harus kasroh karena dia isim majrur, mahfudun biha. Baik. Ini agak rumit, silakan diulang pelan-pelan lagi penjelasannya. Ya, ditanyakan jika ada yang kurang jelas, karena ini pembahasan penting sekali. Al-istitsna. Baik. Allahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.